Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Smart, balik lagi di Rabu Bicara. Dan seperti biasanya Moza nggak sendiri karena Moza ditemenin sama satu orang datang dari Direktorat Pengawasan dan Tahanan dan Barang Bukti. Oh, dannya banyak banget pengawasan tahanan dan barang bukti. Di sini sudah ada Abang Alvin Andrew Dias SH. Halo Hai Abang. Mosa, Apa kabar? baik Mosa. Mosa apa kabar? Baik, Baik, puji Tuhan ya. puji Sehat Bang? Tuhan. Alhamdulillah puji Tuhan. Alhamdulillah sehat ya Siap. kan. Ini Abang di Direktorat Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti. Yes, benar. Sebelumnya pernah ada di direktorat mana Bang? Jadi saya itu di BNN ini awalnya saya Mm-mm. masuk itu diterima jadi PNS BNN itu tahun 2009. Tahun 2009. 2009 kemudian saya penempatan pertama itu di eh, dulu kan sebelum adanya Undang-Undang 2009 ini nomor Mm-mm. 35 ini. Mm-mm. Abang ditempatkan di Subdit Gakum, Oh di penegakan Subdit hukum. Ya, Gakum ya. penegakan hukum. Mm-mm. Setelah 2009 perubahan organisasi Mm-mm. ke Direktorat Hukum. Direktorat Hukum. Ya, jadi Abang di hukum itu selama 12 tahun. Selama 12 tahun ya. 12 tahun di Direktorat Hukum, Mm-mm. baru 2021 akhir bergeser ke pengawasan tahanan dan barang bukti. Oh gitu. Sebagai Berarti kasih. pengalamannya udah di Direktorat Hukum udah ibaratnya kalau buah udah mateng gitu ya Bang. Ya kita semua kan dari hari ke hari kan harus tetap belajar gitu kan. Manusia harus tetap belajar Yes. gitu ya Bang. 2009 sampai 2021 di Direktorat Hukum di Deputi Hukum dan Kerjasama. Benar. Terus akhirnya 2021 balik Promosi ke promosi. Kepala Seksi Perawatan dan Penjagaan Tahanan. Oke, kepala Rutan BNN. seksi. Berarti sekarang jabatannya jadi Kepala Seksi Mm-mm. Perawatan dan Penjagaan Tahanan. Kepala Seksi Perawatan dan Penjagaan Tahanan. Yes. Nah, kita secara gambaran umumnya dulu Bang. Kalau tadi udah ngobrolin soal Abang dari tahun 2009 di Direktorat Hukum, lalu di Penjagaan Tahanan dan Barang Bukti itu kan kalau disingkat namanya Wastahti ya, kok Penjagaan Tahanan, pengawasan ya. Pengawasan tahanan. Wastahti gitu ya. Iya. Kita mau ngomongin soal Direktorat Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti. Itu sebenarnya apa sih Bang? Kayaknya kan kalau orang tuh kalau dengar kalimat ini tuh kayak apa sih itu sebenarnya gitu? Mungkin asing gitu. Jadi sebenarnya sih kalau untuk Direktorat Wastasi sendiri itu bagian dari Deputi Mm-mm. Deputi Bidang Pemberantasan. Mm-mm. Jadi di Deputi Bidang Pemberantasan ini ada 7 direktorat. Ada 7 direktorat. Ada direktorat, salah satunya Direktorat Wastati ini, pengawasan tahanan dan barang bukti. Mm-mm. Dan itu juga sudah diatur di dalam Perbadan nomor 5 tahun 2020 Mm-mm. tentang tentang organisasi dan tata kerja Badan Narkotika Nasional. Mm-mm. Itu di bab 7 Mm-mm. pasalnya itu 101. Mm-mm. Itu jadi udah jelas semualah di situ tercantum dari tugas fungsi. Sudah diatur semua di situ. Jadi kita bekerja itu sudah ada dasarnya. Mm-mm. Jadi, Dasar hukumnya sudah ada. Sudah ada gitu ya, Bang. dasar hukumnya. Jadi tugas fungsi kita sudah jelas di situ ya. Salah satu tugas kita itu melaksanakan pengawasan dan pengawasan tahanan dan barang bukti. Kalau di Direktorat Pengawasan dan Tahanan dan dannya banyak banget ya ini dari tadi ya keselimpet ya. Agak grogi nih ya kan. Pengawasan tahanan dan barang bukti. Di dalam satu direktorat itu dibagi lagi atau gimana Bang? Oh ya, jadi di Direktorat Wastati sendiri itu ada dua. Jadi Ada dua? jadi ada Direktorat Wastati, terus kemudian ada Subdit Tahanan sama Subdit Barang Bukti. Mm-mm. Nah, di Subdit Tahanan sendiri dibagi juga dua seksi. Jadi seksi administrasi tahanan sama seksi perawatan dan penjagaan tahanan. Mm-mm. Untuk Subdit barang bukti ini ada dua seksi juga. Oke. Ada seksi penerimaan barang bukti sama seksi pengeluaran barang bukti. Oh oke. Begitu. Siap. Itu berarti sudah dibagi-bagi di subdirektoratnya gitu Yes, ya Bang. iya. Kalau Abang berarti sekarang kepala seksi perawatan dan penjagaan Penjagaan tahanan. Siap. Nah itu kalau misalkan mau nanya nih Bang, prosesnya gimana sih sebenarnya untuk akhirnya sampai masuk ke tahanannya sampai masuk ke BNN kayak gitu? Sebenarnya tugas kita itu dimulai pada saat penyidik itu mengeluarkan surat perintah penahanan Oke. terhadap tersangka yang ditangkap
sama penyidik. Mhm. Jadi tugas kita dimulai dari situ. Jadi setelah penyidik menangkap, contoh seseorang ditangkap, Mhm. proses penyidikan berjalan, Mhm. artinya kan surat penangkapan keluar, Mhm. surat penahanan juga keluar. Nah, surat penahanan ini kita diberikan. Oke. Dasarnya itu LKN-nya, dasar Mhm. LKN, kemudian surat perintah penahanan, Mhm. nanti kita proses Oke. untuk administrasinya. Berarti Gitu. kalau misalkan masih dalam taraf penyelidikan, masih di awal gitu-gitu, itu belum masuk proses untuk penahanannya ya, Bang, ya? Belum, Mmm. belum, karena tugas kita itu dimulai pada saat udah penyidikan gitu. Jadi Udah ungkap kasus gitu udah ya? ngungkap Mmm. kasus. Jadi penyelidikan ini kan dalam proses penyidikan nih, artinya Mhm. kan Mhm. masih proses lidik Mhm. sampai dengan ditangkapnya seseorang, Mhm. diproses awal BAP, kalau emang dia terbukti langsung dikeluarkan surat perintah penahanan dan saat itu juga tugas kita dimulai. Oke, kalau tadi Abang sempat nyinggung, saat itulah nanti administrasinya dimulai, itu gimana, Bang? Ya, Boleh tahu juga nggak? saat itu pada saat Mhm. tersangka dibawa. Oke. Tersangka dibawa, diamankan, Mhm. dibawa, Mhm. langsung penyidik itu melakukan proses penitipan ke kita. Oke. Ya, itu Ibaratnya penitipan. dititipkan gitu ya, Bang, ya? Dititipkan. Mhm. Arti kan penyidikan tidak punya ruang penitipan tahanan. Jadi Mhm. dititipkan ke kita, ditahan di tempat kita. Mhm. Gitu. Dasarnya itu kan dari surat perintah penahanan itu. Oke, setelah diterbitkan surat perintah penahanan Penahanan, gitu ya, Bang, ya. siap. Nah, nanti kalau misalkan di proses sudah ada surat perintah penahanan nih, Bang, Mm. terus nanti apa aja yang dilakukan gitu sama, Subdirektorat Perawatan dan Penjagaan Tahanan? Setelah tahanan ini masuk, Mhm. kita punya ada SOP. Mhm. SOP yang mana itu administrasinya kita lengkapi berupa Oke. surat perintah penangkapannya, Mhm. LKN-nya, terus kemudian hasil surat bebas COVID itu, Oh ya, mhm. vaksin, Vaksin. vaksin, Mhm. surat vaksin. Mhm. Terus kemudian KTP, jadi kita akan input data. Jadi Oke. pada saat tahanan masuk juga kita melakukan pemeriksaan kesehatan. Jadi kita Mhm. juga di pengawasan tahanan itu kita singkat Wasta. Jadi di Mhm. Wasta ini kita punya tim dokter juga. Oke. Ada 2 dokter Mhm. sama 3 perawat. 3 perawat. Ya, yang Mhm. mana ya dicek selalu lah. Namanya kita di Mhm. bagian perawatan ya. Jadi setiap tahanan yang masuk itu Mhm. keluarnya itu pasti sehat. Oke, karena di dalamnya juga ada dokternya Udah gitu dokternya. ya, Jadi Bang, emang ya? kita benar-benar merawat Mhm. gitu kan, Mhm. merawat. Jadi setelah dokter melakukan pemeriksaan ya Mhm. udah ini rutin tiap hari nih. Jadi dokter itu melakukan pemeriksaan itu seminggu itu bisa 2 kali. Bisa 2 kali Iya, ya, untuk seminggu ngecek bisa 2 kesehatannya kali ya. gimana gitu Ya, ya. Tapi untuk proses hukumnya berarti tetap sama penyidik dong, Bang? oke ya, proses hukum sudah berjalan. Mmm. Proses hukum itu tanggung jawab penyidik lah. Kita hanya Mhm. dititipkan untuk merawat dan menjaga Tahanannya. tahanannya. Berapa lama sih, Bang, biasanya Eee, di dalam tahanan itu? ya jadi kalau bicara proses penyidikan itu kan Mhm. untuk di tingkat penyidikan itu 120 hari. Mhm. Lebih cepat lebih bagus. Oke. Jadi ya 120 hari itu kalau emang berkasnya lengkap, Mhm. pasti penyidiknya akan melakukan tahap 2 namanya itu. Mhm. Jadi tahap 2 itu penyerahan barang bukti dan tahanan kepada kejaksaan JPU Oke. untuk dilanjutkan untuk proses persidangan dan penuntutan Mhm. gitu. Mhm. Nah, nanti setelah 120 hari itu berarti tahanannya akan pindah atau akan tetap di BNN nih, Bang? Untuk eee, 2 tahun terakhir ya masa Mhm. Covid itu Mhm. tetap di tempat kita karena emang kan masih Covid ya. Iya. Mhm. Masih Covid jadi dari kejaksaan tuh menitipkan ke penyidik dan Mhm. penyidik tetap melakukan penahanan di tempat kita. Mhm. Tapi karena sekarang sudah landai, jadi bisa kita tahap 2 langsung ke kejaksaan untuk kejaksaan titipkan ke rutan setempat. Oh gitu. Ya, Tapi kalau misalkan kemarin masa Covid itu tetap di BNN gitu ya, tetap di Bang. BNN. Tapi kalau misalkan memang karena sudah landai gitu Sudah dan landai. semoga juga Covid-nya segera hilang dari muka bumi ini gitu Iya, ya, Bang. amin. Itu 120 hari langsung 120 akan hari. dibawa ke kejaksaan Iya, dan tahap dibawa 2. Harus tahap ke 2 tuh. masuk ke tahap Di 2 tahap gitu 2 ya. iya. Berarti itu tugas dan tanggung jawab dari perawatan dan penjagaan tahanan sudah selesai Sudah atau gimana, selesai Bang? kita jadi proses untuk tahap 2 Mhm. ini kita menyerahkan kepada penyidik. Jadi penyidik itu bersurat kepada kita memberitahu Mhm. bahwa eee, Pak Direktur kami ini akan melakukan tahap 2. Mhm. Jadi kan dari penyidik bersurat kepada direktur kami Mhm. memberitahu bahwa tahanan yang dititipkan di tempat kita akan
dilakukan tahap 2 ataupun proses ke JPU. Mhm. Jadi kita bikin surat berita acara penyerahan tahanan, bikin berita acaranya ya langsung kita serahkan kepada tahanan. Tapi sebelum kita serahkan kita periksa lagi. Mmm. Jadi selain kita tanda tangan surat berita acara ya kita juga ada pemeriksaan dokter juga. Jadi masuk ke tahanan, tentunya masuk ke tahanan sehat, keluar juga sehat. Keluar juga sehat Ya, gitu ya. Jadi gitu. tanggung jawabnya ada di situ ya, Tanggung Bang, jawab karena kita di situ. merawat dan Merawat menjaga dan menjaga. gitu. Kalau makannya gimana tuh, Bang? Kan ada tuh, sobat smart mungkin juga penasaran gitu, makannya tahanan tuh gimana sih gitu? Kan kalau kita lihat di film-film tuh serem gitu loh, Bang. Apa emang kenyataannya seperti itu atau gimana, Bang? Kalau di BNN sendiri untuk makan tahanan kita yang paling besar dibanding dengan mungkin udah standar di rutan dan lapas ya, tapi kalau standar di BNN sendiri itu kalau nggak salah satu hari itu makan 3 kali. Makan 3 kali? Makan 3 kali pagi, siang, sore. Mhm. Itu. Jadi kalau di lapas untuk biaya makannya itu kan sekitar 15-16 ribu. Mhm. Kalau di BNN itu uang makan tahanan itu bisa sekitar 42 ribu kalau nggak salah. Sekali makan gitu ya, Bang, ya? 3 kali makan. Oh 3 kali makan, 3 kali oke. makan. Gitu. Jadi standar dari makannya juga sendiri ya ada standarnya. Mmm. Karbohidratnya berapa, mineral, pokoknya Karena ada dokternya tadi ya, Bang, ya? iya. Jadi emang proses lelang kan ini untuk proses Mhm. uang makan ini lelang itu. Jadi emang kita siap menerima. Jadi itu menunya itu tiap hari berganti. Ada Oke. ayamnya, ada telurnya, ada ikannya, jadi ada sayur juga. Pokoknya gitu. standar gizinya terpenuhi. Standar gizinya itu sesuai dengan standar gizinya terpenuhi. Oke, itu Terpenuhi. untuk makannya Untuk ya. makan. Heeh. Kak, Untuk boleh makan. dijenguk nggak sih, Bang, kalau di BNN? Kalau Dijenguk keluarga gitu misal? Jadi untuk sekarang ini Mhm. dari tahun 2000 pada saat Covid itu jadi untuk besukan kita batasi. Dan Oke. memang bukan dibatasi juga tapi kita tiadakan. Mmm. Tapi kita memberikan fasilitasi berupa besukan online. Oh, besukan online, video call Yes, gitu? video call melalui WhatsApp. Jadi untuk bisa mendukung mereka juga kan artinya kan memotivasi mereka. Artinya kan seseorang yang dirampas kemerdekaannya dengan kita menahan mereka kan mereka pasti stres. Iya, betul. Butuh dukungan dari keluarga juga. Kalau kita kita juga kan punya hati nurani pastilah. Artinya kita memberikan mereka tuh fasilitasi yang mana kita juga awasi dalam proses besukan online itu. Jadi emang ada SOP juga kita dalam proses besukan online. Gimana tuh, Bang? Yang mana itu ya sebelum kita melaksanakan besukan online ya kita data. Kita minta keluarganya yang benar-benar keluarga, jadi tidak bisa artinya dalam tanda kutip, wah mereka bisa nggak nih hubungi orang di luar keluarga gitu. Nah, kita batasi hanya keluarga inti yang bisa kita Oh, fasilitasi. gitu. Ya, Diatur nggak, Bang, tuh harinya atau jamnya? kita untuk besukan online kita atur satu minggu itu 2 kali, hari 2 kali. Selasa dan hari Kamis. Oke. Jamnya juga diatur berarti ya? Kita atur maksimal itu 2 jam. Mmm. Jadi tergantung dari jumlah tahanan. Mhm Gitu mhm kan. Kalau sekarang tahanan kita ada sekitar 30, 30. jadi ya kita atur. Jadi satu orang itu bisa 10 menit. Oh, bisa 10 Ya, menit. kita kasih fasilitas 10 Gantian menit. gitu ya, Gantian, Bang. iya, Berarti gantian. kalau video call kan pakai smartphone tuh, berarti Ya, smartphone-nya juga disediakan sama kita menyediakan. oke. Jadi kita data dulu nomor-nomor telepon yang akan kita hubungi Mhm. dan kita pastikan bahwa ini keluarga. Kalau Dari mana? pacar gitu nggak boleh, Bang? Pacar nggak boleh. Oh, nggak boleh. Ya. Nggak boleh keluarga inti aja Keluarga gitu ya. inti. Kalau istri boleh Oh, kalau banget. istri boleh. Kalau Istri pacar anak boleh ya. boleh gitu kan. Kalau pacar ya belum bisa dikatakan sebagai keluarga Oh inti. iya, karena belum ada ikatan pernikahan ya, Bang, ya. Satu dan kedua juga belum ada di kakak. Jadi Oh dasar iya, kita betul kan kita juga. ngelihat di kartu keluarga. Belum masuk ke kakak Iya, tahanan gitu benar. ya. Jadi emang kita benar-benar atensi dari pimpinan juga bahwa dalam proses penjagaan ini kita harus lebih ekstra. Gitu. Jadi ibarat penjagaan tahanan itu ibarat bom waktu yang sewaktu-waktu bisa meledak. Oh, gimana tuh, Bang, maksudnya tuh, Bang? Maksudnya itu kan sewaktu-waktu tahanan bisa kabur, Oke. tahanan bisa meninggal di dalam. Nah itu kan risiko-risiko yang harus kita antisipasi, gitu kan. Artinya untuk dia tidak bisa melakukan hal-hal yang di luar dugaan kita, artinya bunuh diri atau melakukan hal-hal yang merugikan diri sendiri. Jadi kita memang punya standar juga, artinya di dalam itu tidak boleh
masuk seperti ikat pinggang, seperti celana panjang. Jadi celana panjang itu kita potong juga. Kalau emang mereka nggak punya celana pendek, kita potong. Oh, nggak boleh pakai celana Nggak panjang ya, Bang? boleh. Jadi kita punya ada SOP-nya juga bahwa baju pokoknya pakaian tuh baju, celana, terus yang bisa masuk tuh apa-apa aja kita punya standarnya. Jadi di dalam itu hanya bawa baju celana dalam, terus kemudian kita kasih pasta gigi, kita kasih odolnya, kasih sabun mandi. Oh, gitu. Iya, jadi emang kita menjaga juga, takutnya barang-barang yang berbentuk cairan juga kita contoh seperti sampo apa, kita larang. Tapi Karena difasilitasi gitu? enggak, Oh, enggak juga, Bang? karena kalau sampo itu kan berbahaya juga kalau mereka telan. Oh, iya juga, betul. Gitu, mereka minum, stres mereka minum kan risiko juga buat kita. Jadi kita benar-benar kita kita taat lah sesuai dengan SOP aja kita gitu. Sesuai dengan SOP-nya. Nah, tapi Iya, kalau gitu. yang sudah disebutkan Abang ada resiko-resikonya, apalagi sih, Bang, selain itu ada nggak sih? Contoh ya, yang sekarang lagi kita tangani lah, Iya. warga negara asing. Nah, ini dia. Itu warga negara asing ini kan eh, proses penanganan itu kan sama aja sebenarnya sih, kita tidak membeda-bedakan gitu kan. Lu mau orang asing, lu mau orang Indonesia, tapi kita sesuai dengan aturan yang ada di sini. Oke. Tapi kan orang dari WNA sendiri ini mereka berpikir bahwa apa yang mereka mau tuh harus dituruti gitu. Oh, gitu. Iya, jadi mereka nggak mengenal aturan di negara saya itu begini loh. Ah, Aturan ya ini Indonesia gitu kan. ibaratnya belum menyesuaikan diri gitu Wah, ya. itu yang susah. Jadi awal-awal masuk juga kita sempat bukan stres sih, tapi kita terkendala dengan bahasa. Nah, itu, Bang. Ya, Kalau terkendala. sekarang di tahanan BNN ada berapa warga negara asing, Bang? Sekarang itu hasil tangkapan kemarin itu yang barang buktinya sekitar 300 kilo ya. Kalau nggak salah itu ada 8 orang. Ada 8 orang. 8 Itu orang. warga negara Warga negara Iran. Iran. Ya, Iran. Berarti bahasa yang dipakai Bahasa yang dipakai itu kalau nggak salah bahasa Persia. bahasa Persia, Ya, Bang. gitu. Berarti dari penjaga tahanannya, terus dari tim yang di perawatan dan penjagaan tahanan tuh harus bisa multi bahasa atau menyediakan translator atau gimana tuh, Bang? Jadi Takutnya awal mereka nggak bisa bahasa Inggris gitu kan? kita mau pakai bahasa isyarat, kebanyakan sih pakai bahasa isyarat. Pakai bahasa artinya. isyarat. Isyarat udah kayak Itu orang beneran bisu aja pakai bahasa kita. isyarat? Ya kadang-kadang kalau sudah kita tanya gitu, artinya kan awal-awal emang kita sedikit terkendala, tapi kita ada inisiatif lah. Kalau emang tidak ada translator, itu kita pakai Google Translate. Oh, pakai Google Translate Yes, ya. jadi kita rekam percakapan mereka, apa mau mereka, ya kita translate ke bahasa Indonesia. Itu salah satu caranya kita untuk Itu bisa mengetahui apa maunya mereka. Gitu. Nah, tapi ada nggak, Bang, kadang-kadang tuh kayak miss bahasa gitu. Misalnya Google Translate-nya nggak bener tuh, Ya emang. translate-nya Jadi gitu kan. di Google Translate itu emang bahasa Irannya itu dia jatuh ke Persia itu. Oh, oke. Itu. Jadi ya kita ambil aja, oh garis besarnya apa Oke. nih, maunya apa nih. Padahal yang kita pahami itu kalau dia udah di translate itu intinya tuh selama ini mereka hanya minta rokok, Oke. kopi, teh gitu. Tapi di dalam tahanan boleh ya, Bang, ngerokok? Rokok boleh kita kasih fasilitas, artinya dengan pengawasan juga. Oke. Itu artinya kita dengan jam juga, artinya Oh, ada jamnya juga. ya artinya kan nggak semena-mena mereka bisa ngerokok seenaknya juga gitu kan. Artinya kan mancis juga apa koreknya kan dari kita. Oh, oke. Jadi mereka mau ngerokok jadi kita bisa awasi. Jadi rokok dan koreknya juga dikasih dari petugas gitu ya? Ya, gitu. Karena kan orang yang biasa ngerokok di luar, ngopi di luar gitu kan, udah ditahan, pasti kan Stres gitu, stres, Bang. pusing bikin ulah ini. Makanya emang kita inilah artinya punya empati juga lah ke mereka gitu kan. Artinya kita kasih kesempatan buat mereka bisa merokok. Yang penting, nah ini lu merokok nih, gitu. Tapi untuk orang ini, aduh, ngerokoknya tuh kuat banget. Ngerokoknya kuat banget, Bang? Waduh. Kalau yang ini ya, Kita yang keteteran 8 juga. orang gini? Iya, Oh. yang kita keteteran juga sampai kita minta bantuan ke penyidik untuk bisa membackup kita gitu kan, untuk memfasilitasi rokok gitu. Ini berapa kalau misalkan tadi Abang bilang waktu ngerokoknya itu dikasih jam, itu berapa jam memang, Bang, sehari Ya bolehnya? mungkin kita menyesuaikan dengan makan. Oh, menyesuaikan dengan Ya makan habis gitu makan ya? biasanya kan orang ngerokok gitu kan. Jadi kalau ibarat gini, kita jam 10 habis sarapan gitu pagi, jam 8 makan gitu kan, makanan pagi kan.
ya kita kasih rokok gitu kan, terus kita kasih kopi Mmm. gitu. Kalau tiap saat kita kasih kopi, kita kasih rokok juga bangkrut kali kita. Wah, iya bener, keenakan dia juga ya, Keenakan Bang. juga gitu kan. Jadi emang kita, Udah ada aturannya gitu aturannya intinya. ada, standarnya udah ada lah Nah, gitu. kalau ini kan tadi ngomongin soal perawatan tahanan gitu ya, Bang, Ya, perawatan dan penjagaan. Itu ya. berarti dibedain, Bang, yang antara cowok sama cewek kayak gitu? Petugasnya juga apakah khusus untuk yang cewek juga nanganin cewek aja atau gimana, Bang? Jadi, untuk penjagaan tahanan kan kita sekarang ini ada nih baru masuk minggu kemarin ya kalau nggak salah, Perempuan, Bang? perempuan. Oke. Perempuan satu, ibu-ibu. Mhm. Ibu-ibu satu. Jadi emang kita juga udah kita siapkan untuk petugas yang wanita. Oke. Jadi kan yang sebelum jadi kita pagi itu Mhm. ada serah terima. Oke. Kita pagi serah terima itu kita buka, keong. Keong itu istilahnya itu buka pintu mereka gitu. Mhm mhm mhm. Kita buka pintu mereka tuh jam 8 jadi mereka bisa keluar ke selasar Mhm mhm. depan ruang tahanan mereka itu. Selasar itu kita buka jam 8 sampai jam 1. Mhm. Jam 1 kita gembok lagi, Oke. tutup lagi. Mhm. Nanti pada saat jam 4 itu kita buka lagi. Oke. Kita buka sampai dengan jam 8 malam baru kita gembok lagi. Oh gitu. Ya digembok itu sampai dengan jam 8 pagi baru kita buka. Oh gitu ya. Ya jadi situ nanti pada saat proses serah terima tahanan itu kita periksa, kita geledah Mmm, mhm mhm gitu. mhm. Jadi yang cowok digeledah sama cowok, yang cewek digeledah sama cewek. Baru Mmm. kita serah terima dengan tim berikutnya. Oh gitu. Berarti Gitu. kalau tadi ngomongin serah terima berarti petugasnya juga ibaratnya shift gitu ya, Bang, ya? Ya Dari dalam kita punya 3 tim. oh punya 3 tim. Punya 3 tim yang Mhm. mana, satu tim itu bertugas 1 kali 24 jam. Oke. Ya 1 kali 24 jam, besoknya lepas, Mhm kemudian istirahat mereka, mhm hari keduanya tuh mereka cadangan, mhm. hari ketiga masuk lagi. Nah, cadangan juga berlaku 24 jam, Bang? Cadangan tuh standby aja tapi di Oh rumah, standby. standby. Oh, Jadi oke. kalau emang ada keadaan-keadaan mendesak ataupun Mhm ada tugas-tugas urgent terkait dengan pengawalan, mhm mhm kita pengawalan untuk sekarang ini pengawalan ini, lebih ke vaksin ya, mhm. pengawalan, tahanan yang untuk vaksin, Oh gitu. ataupun ada tahanan yang sakit, Mmm, minta kita rujuk ke rumah sakit Polri mhm ataupun mhm rumah sakit terdekat, mhm. itu kita melakukan pengawalan ke mereka. Oh berarti yang standby juga Nah, harus ikut standby kayak gitu ikut. ya, Bang, ya? Nah, kita di backup juga karena kan personil di kita ini rata-rata Mhm hanya di backup untuk ASN sini nggak ada mhm. di penjagaan tahanan. Yang ada cuma hanya PPNPN sama di backup sama anggota Polri 12 orang Oke, berarti ya gitu. cukup lah ya, Bang? Kalau kita bilang cukup harus cukup Mhm gitu kan, kita maksimalkanlah mhm dengan mhm. petugas yang ada Mmm, gitu. mhm mhm mhm. Dengan sistem shift tadi gitu Ya, ya? kata si tadi. Jadi satu satu tim itu ada 9 orang, Satu tim 9 orang? 9 orang. Tapi kalau ruangan tahanannya ada berapa sih, Bang, kalau di BNN? Kalau untuk total semuanya itu Mhm ada sekitar di tahanan utama ya, tahanan mhm utama itu mhm ada mhm. 12 kamar. Ada 12 12 kamar. kamar, untuk yang diisolasi itu ada 5 kamar. Mhm. Jadi ada 17, Ada 17 17 ya. kamar. Isolasi apa tuh, Bang, Oh ya, kategorinya? jadi tadi tuh setelah tahanan tuh masuk ya. Oke, Ini heeh, saya sempat kepotong nih ya. heeh, Jadi tahanan masuk kita mhm. tempatkan dulu di re, tahan, ru- kamar Ruang isolasi. oh gitu, Bang. Itu apa tuh fungsinya? Sel juga, Mhm mhm, bentuk rumah tahanan juga sel. mhm Jadi itu fungsinya kenapa kita isolasi, jadi mhm. mereka tuh bisa menyesuaikan diri dulu Oh di sini. gitu. Salah satunya itu. Yang Mhm poin mhm. utama sih karena emang COVID kemarin. Oke, Jadi kita isolasi dulu 2 minggu, mhm. baru bisa kita tempatkan ke eh, kamar utama, ruang Oh tahanan gitu. utama. Berarti sebelumnya nggak ada itu tempat isolasi? Atau memang dari awal ada? Ada, emang di situ khusus untuk perempuan gitu kan. Oke. Perempuan, tapi karena COVID kemarin kita Mhm. alihkan lah. Oh dialihkan untuk Alihkan jadi situ ya? sebelum tahanan itu masuk gabung dengan Yang teman-teman yang lain? lain ya Mhm. kita isolasi dulu. Mhm 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 mhm. Isolasi dulu selama 2 minggu. Itu fungsinya juga untuk, memperlambat penyebaran Memperlambat kemarin ya? penyebarannya. Karena Mhm. emang sebelum saya masuk itu pada saat COVID Mhm. masih tinggi, Mhm mhm. itu tahanan hampir rata-rata semua kena itu. Oh gitu ya, Bang, ya? Ya, jadi Oh. benar-benar kalau kasihan dengan jumlah personil yang maksimal yang tadi saya bilang, Mhm.
itu kewalahan juga. Karena bisa terpapar juga ya, Bang, Bisa ya? terpapar kan, salah satu direktur kita kan terpapar, Waktu itu. meninggal ya kan. Jadi ya emang benar-benar kredit lah tempo hari itu. Makanya ada ruang isolasi Ada untuk ya kita memisahkan diri dulu gitu ya ya? kita dari Kasubdit dari Direktur untuk kita pisahkan dulu nih Mhm mhm yang mhm. baru nih. Mhm. Kita screening dulu di sini. Jadi setelah 2 minggu dokter melakukan pemeriksaan, cek apa namanya, cek COVID setiap seminggu 2 kali, itu Mhm. kan menyesuaikan kita juga dulu kan sampai Mhm. seminggu 3 kali kita Mhm. swab itu. Oke. Mhm. Nah, itu kan sampai emang udah kebal. Jadi sekarang ini pengen dong gue mau dong dicolok gitu kan. Udah lama enggak ya, Iya Bang? udah lama jadi ketagihan juga kan. Karena seminggu 3 kali tiga gitu saking kali gitu kan, banyaknya. kebanyakan gitu kan. Jadi ya begitu artinya proses dari awal Mhm. kita adanya surat perintah penahanan, Mhm. terus kita tahan, kita isolasi, Mhm. 2 minggu kita geser lagi ke sebelah, Mhm. bisa berbaur. Jadi proses dalam perawatan ini kan sama penjagaan ini bukan hanya dari segi kesehatannya, Mhm. tapi dari mental, rohaninya juga pas kita berikan Oh, haknya berarti itu. kegiatan sehari-harinya tahanan tuh apa aja, Bang? Ada bimbingan rohaninya, bimbingan mentalnya atau gimana? Tadi kan jam jam berapa gitu, jam 8 sampai jam 1 diselasar kayak gitu ya? Ya, jadi untuk jadwal tiap hari itu emang kita ada pada saat buka keong itu buka Mhm. pintu Mhm. kamar mereka itu kita kasih fasilitas kita suruh berjemur kalau Oh, emang ya, berjemur. berjemur sambil olahraga lah mereka ganti-gantian Mhm mhm 10 10 gitu Dijagain tapi ya? jagain pasti Mhm. gitu kan emang kita untuk dari segi sarana dan prasarana juga kita emang terbatas ya Mmm. kurang gitu jadi mungkin kedepannya ya kalau emang kita sudah mengajukan sih Mhm. untuk dilakukan renovasi gitu. Amin. Jadi apa namanya fasilitasnya juga harus kita maksimalkan Mhm mhm gitu mhm kan. mhm. Karena ya kembali lagi tuh kita di penjagaan tahanan ini ya ibarat bom waktu yang tadi saya bilang Mhm. gitu. Karena resikonya banyak yang tadi ya? Risikonya banyak dan risikonya sangat besar Mmm, gitu mhm kan. mhm mhm. Walaupun dipandang sebelah mata wah gampang aja jaga tahanan kan gitu. Duduk doang gitu kan. Tapi ya di balik itu ya ada apa namanya ya ibarat kata itu ada semacam tanggung jawab yang besar Mmm, mhm mhm. karena kita ini menjaga manusia. Betul, harus bisa memanusiakan manusia walaupun dia Yes, tahanan ya. gitu ya, Bang? Ibu menjaga anak aja ya kan Mhm. sudah mengeluhnya bagaimana gitu Iya, apalagi kita menjaga orang dewasa kan heeh. gitu. Ya Yang nggak bisa ada hubungan darah lagi. iya. Nah, itu dia, poinnya di situ. Iya Kalau jadi tadi emang olahraga gitu, Bang. olahraga terus Terus habis kemudian itu kita punya apa namanya bimbingan kerohanian itu di hari Selasa buat mhm, yang Nasrani. oke Untuk yang hari Jumat itu buat yang muslim. oke. Itu jadi kegiatan ditahan karena emang kita masih bersifat rutan ya. Mhm mhm mhm. Beda dengan di pemasarakan lapas. Mhm Karena kalau lapas ini kan dia punya apa namanya programnya sudah jalan nih. mhm Jadi tiap hari itu ada kegiatan. mhm. Dari bangun pagi sampai tidur lagi itu ada kegiatan Ada mereka. pembinaan juga yang bikin-bikin Pembinaan, apa gitu ya, Bang, ya? yes, ya. Kalau kita kan masih dalam proses penyidikan ini ya kegiatan yang ya saya melihat juga itu tanggung jawab saya gitu makanya saya melihat bahwa wah ini tahanan nggak bisa bangun tidur makan bangun Mhm. tidur makan Bosen juga nggak sih, Bang? pasti Ah, heeh. saya juga melihatnya bosan apalagi Iya. mereka yang menjalani kan Mmm, begitu mhm mhm mhm. jadi ini ke depan ini saya sudah menyiapkan lah ada Oke. beberapa program kegiatan yang mana itu ya minimal kita ini untuk mengisi kekosongan waktu mereka Mhm. ya kita berikan di mereka itu bimbingan terkait dengan penyuluhan hukum Oke. ini akan saya masukin lah Mmm, mhm untuk mhm. program ke depan. Mmm, Jadi tahanan juga tuh nggak bosan di dalam mhm gitu, nggak ada mhm. kegiatan selain olahraga kan begitu. Jadi program-program selain kerohanian ini ya penyuluhan hukum biar mereka tuh lebih Melek pokoknya hukum gitu? melek hukum lah istilahnya. Mhm Nah, dari teman-teman dari Direktorat Hukum juga kan sudah ada tuh melek hukum tapi kan mhm. khusus untuk masyarakat. Ya Bukan untuk warga binaan kan ya gitu. betul. Bukan warga binaan tapi tahanan yang ada di rutan. Mmm, mhm Maka ke mhm depan ini rencana saya itu saya pengen mengundang lah artinya dari Direktorat Hukum mhm. itu bisa memberikan penyuluhan hukum kan ada seksi penyuluhan hukum di Oke, semoga programnya bisa Amin. terrealisasi ya Ya, dalam jadi waktu kan dekat, Bang. jadi apa namanya tahanan juga kan Mhm bisa artinya kalau mereka banyak kegiatan mhm.
untuk memikirkan hal-hal yang negatif itu kecil. Oh iya betul, untuk memikirkan hal-hal yang beresiko itu jadi Resiko tuh kecil gitu ya? iya. Artinya kan mereka kita kasih kegiatan, Mmm, mereka sudah melaksanakan kegiatan kan capek, mhm. Jadi tidur habisnya? tidur. Betul. Kalau nggak ada kegiatan, pagi olahraga, bisa Mhm, olahraga, baring-baring, makan siang, tidur. mmm, Bangun-bangun sore, tidur lagi. makan, ya Makan kan. dulu, makan. Nah, begadang Oh tuh. iya Nah, bener, kita juga nggak bisa maksain, kalian tidur, nggak bisa nggak bisa juga. tidur katanya nanti gitu. Pasti begitu kan ya. Mau nggak mau ya udah kita melek juga artinya kan. Mmm, Tapi kalau mereka ada aktivitas yang positif yang gitu. positif, ya kita setelin apa namanya, film-film ataupun, tayangan-tayangan yang bermanfaat. Mhm, mhm. Seperti membuat kerajinan ataupun Oke, otomotif, nah kita mhm, kasih tontonan itu. Ini mmm, ke depan akan kita fasilitasi. Jadi oke, mereka bisa apa namanya, nggak berpikiran yang negatif lah, mhm, mhm. itu di dalam istilah Istilahnya kita. kalau anak muda sekarang tuh nggak overthinking gitu Nggak ya, Bang? overthinking lah, iya benar-benar. Iya kan, Nanti Bang? bawanya baper kan gitu. Heeh, nanti baper malah melakukan kegiatan yang beresiko tadi. Iya, Nah, Bang, kalau boleh tanya ada nggak sih tahanan yang jahil gitu, Bang? banyak Oh banyak ya? banyak. Contohnya boleh dikasih tahu nggak? Ya itu jailnya itu apa ya, gembok Heeh. gembok dimasukin ini, tisul ataupun apa namanya, batang-batang korek gitu kan, nggak tahu lah entah dapat ini apa, kertas. Kertas di Kertas-kertas, linting-linting kecil gitu ya ya? kecil-kecil dimasukin Ah, itu iseng-isengnya mereka kayak gitu tuh. kan rusak ya, Bang? Terus dinding dicoret-coret gitu kan. Oh, Nah, sekarang kemarin itu mhm, sudah difasilitasi sama Biro Umum untuk dicat. heeh, Jadi aturan saya, siapa yang mencoret-coret dinding lagi, mhm, mhm, ya akan kena hukuman, akan kena sanksi akan gitu. kena sanksi. Sanksinya apa, Bang, Push up, contohnya? bersihin kamar Oh, mandi. oke. Nah, Tapi itu kalau sanksi-sanksi. di rutan itu kamar mandinya barengan atau gimana, Bang? Jadi satu kamar satu Mhm, kamar mandi, mmm, ada toiletnya juga, berarti ada satu bak, ada heeh, kloset gitu. oh, Satu berarti kamar satu. mhm, mhm, mhm. 1 orang berarti akses satu gitu ya? Jadi satu kamar tuh bisa 1 kamar berapa sih, diisi Bang? 4 sampai 5. Oh 4 sampai 5. Ya, 4 sampai 5. Berarti sanksinya bersihin kamar mandi Bersihin gitu, kamar push mandi, up push gitu, up gitu kan, ngepel lu, ngepel semuanya. korve ya, korve gitu. Artinya begini, artinya kan dari, Pak Kasubit juga Mhm, sudah mencanangkan, artinya kan kita kalau merawat tahanan itu kan berarti mhm, kan harus bersih. oke, Kita kalau udah bersih, mhm, kita kalau udah sehat, mhm, berarti kan keamanan terjaga dengan baik, mhm, gitu. Jadi dari masalah kebersihannya, masalah kerapihannya, mhm, keamanannya, ketertibannya juga kan kita juga yang jaga juga enak, iya gitu. betul. Jadi kalau nyaman kerjanya lebih Lebih optimal. optimal, terus kemudian tahanan juga nggak macam-macam, nggak berpikiran yang aneh-aneh kan gitu. Jadi semua itu emang sudah terprogram nih kegiatan. Tinggal kita eksekusi aja nih. Kalau tadi jahilnya gitu kan, Bang? Jahilnya itu tuh. Ada lagi nggak yang aneh-aneh? Kayak kemarin warga Iran, Mhm. ya kan? Oh yang WNA ini ya, Bang, ya? WNA Mhm, ini artinya kan kalau dia sudah tidak apa yang dia mau itu lama datang mhm, atau mhm. inilah keramiknya entah dirusakin gitu Dicongkel kan. gitu, Bang? Dicongkel entah didapat dari mana itu congkelan-congkelannya itu kan. Mmm. Terus kemudian airnya itu apa namanya, CCTV disiram gitu kan. Ini Ah, yang aduh yang benar-benar dari atensi dari pimpinan juga, emang kita harus ekstra dengan mhm, apa namanya, WNA khususnya dari Iran ini mhm. gitu. Jadi ya penanganan kita ya secara persuasif aja lah. Oke, secara persuasif Ya ya. kita sabar lah, ya sabar, Mmm. sabar. Oke, no. Sampai gembok juga sampai dirusak kemarin. Sampai dirusak? Dirusak. Terus gimana tuh, Bang? Kita ganti Oh ya diganti, ya gemboknya. tapi maksudnya dirusak tuh apakah terus dia bisa keluar atau enggak Oh atau gimana? enggak, artinya dirusak pas kita kontrol, Mhm, oh ternyata gemboknya rusak, ya langsung kita ganti, ya kita kasih dengan kembali lagi dengan bahasa isyarat. mmm, No, no, no. Goyang-goyang itu pintunya. karena itu Saking nggak bisa bahasa, keterbatasan juga ya, Bang, ya? keterbatasan bahasa Iya, gitu kan. heeh, Jadi no, 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 ya mmm, no, no, ya. tapi dia paham gitu ya? Paham gitu. Kita Apakah kan jahil terus? Apakah sekarang sudah kita kasih rokok berkurang lah, gitu? kita kasih Oh oke, rokok. No, oke. you smoke, Mhm, oke. mhm, Nah, kasih rokok. mhm, Kita kasih kopi, anggota kasih kopi. mmm, mhm, Gitu mhm. kan. Jadi ya
harus kita sabar lah. Harus sabar ya, Bang? Sabar, namanya kita ngurusin manusia kan. Iya, betul. Iya. Itu dari segi dukanya, ada sukanya nggak, Bang? Pasti ada dong, kan suka Suka duka gitu. sukanya tuh apa ya? Ya setiap tempat di mana kita bekerja sudah di apa namanya? Sudah di yang sudah merupakan suatu tanggung jawab kita itu, ya kita harus bisa menikmati lah. Iya, betul. Ya sukanya, ya semua pasti ada suka dan duka ya. Mhm. Tapi maunya tuh yang sukanya aja yang lebih banyak gitu kan. Tapi kita menikmati lah. Menikmati. Kalau secara spesifik sukanya itu ya nggak ada sih. Sama aja sih tempat. Dimanapun kita ditempatkan ya sama aja. Tapi kan ketemu orang baru, Bang. Belajar personality orang-orang baru kayak gitu. eh Kalau saya sih sendiri ya, mungkin background saya dari hukum ya. Jadi emang agak sedikit masuk lah. Gitu. Artinya yang tadi ya 12 tahun di Direktorat Hukum, yang kita ke daerah, yang nanganin prakpit, yang nanganin sosialisasi, yang nanganin penyuluhan hukum gitu kan. Tiba-tiba datang ke Wastati yang kita di tempat gitu, nggak bisa kemana-mana gitu kan. Hanya mungkin ya untuk kita monef ke daerah ya emang kita dikasih kesempatan juga untuk itu, untuk memonitoring, untuk memberikan atensi kepada jajaran di BNNP, BNNK yang ada rumah tahanannya ya. Oh, di jajaran BNNP dan BNNK ada rumah tahanannya, Bang, di setiap BNNP Ada BNNK? beberapa yang sudah ada izin ya. Jadi kita itu di rutan BNN pusat ini cabang rutan dari rutan Cipinang. Oke. Itu. Ada izinnya ke sana Ada gitu. izinnya dari sana. Jadi di Indonesia ini, seluruh Indonesia BNNP itu ada sekitar 20 kalau nggak salah saya. Dari 34 kalau sekarang ya, Bang, 34 yang sudah ada izinnya dari Kemenkumham. Oh, gitu. Itu ya. Ini Jadi kita sementara proses lah karena beberapa BNNP juga ini kan berproses untuk minta izin, maksudnya untuk mengeluarkan izin ini kan harus ada standarnya. Dari bentuk ruangan tahanannya, seperti apa gitu isinya ya. untuk jerujinya itu bagi ukuran berapa, itu kan harus ada standarnya yang sudah diatur, dan emang kita harus mengikuti itu standar yang sudah ada dari Dirjen Pas. Kan begitu. Kalau dari BNNP-nya nih, Bang, misal dia tidak ada fasilitas rutan. Nah, ketika ada ungkap kasus itu dibawa kemana, Bang? Kalau setahu saya rata-rata di BNNP ini sudah ada rutannya. Tapi karena belum ada izin, mereka menitipkan ke Polres. Oh, dititipkan ke Polres gitu ya. Titipkan ke Polres setempat ataupun titipkan ke Polda. Ya tergantung yang mana aja gitu kan. Artinya kalau lebih dekat ke Polres ya anggota dari BNNP nitip ke Polres. Tapi kalau dekat ke Polda akhirnya dititip ke Polda Polda juga gitu. gitu Kalau ya, dekat Bang. ke rutan setempat ya ke rutan gitu. Karena emang kita sih memang standar untuk contoh di Lampung juga, itu Lampung kan belum ada ya. Jadi rumah tahanannya juga itu hanya ya bisa lah orang nggak bisa kabur gitu. Yang penting di balik jeruji kan gitu ya. Paling proses penyidikannya pada ditangkap, disidik, pada saat dikeluarin surat penahanan itu ya mereka langsung pindahin, dititipkan kepada rutan Polres atau rutan di Polda. Oh, gitu. Gitu. Karena Sama, ya sedang mengejar untuk SOP-nya gitu ya, Bang, ya, ya dan izinnya gitu ya. benar izinnya. Contohnya dari DKI juga, walaupun mereka sudah punya rumah tahanan, tapi mereka titipkan ke kita. Oh, titipkan ke Karena Cawang itu gitu. ya karena emang belum ada izinnya, gitu, belum ada izin dari Kemenkumham untuk melakukan penahanan di BNNP. Kalau kita lompat lagi nih, Bang, ke pertanyaan lain. Kalau misalnya selama 2021 sampai 2023 berarti ini ya, udah sekitar 2 tahun gitu ya, Bang. Ada nggak sih, Bang, tipikal yang kayak tahanannya sering curhat kayak gitu? Ada yang mungkin tahanannya demotivasi. Nah, kayak gitu-gitu cara nanganinnya gimana sih, Bang? Oke, jadi ini baru saya fasilitasi. Jadi saya gabung. Kalau untuk yang Nasrani itu pada saat mereka mau bimbingan kerohanian, saya kasih kesempatan Oke. kepada pendetanya untuk ya satu-satu lah. Mumpung ini masih cuma 2 orang nih, Bu. Jadi mungkin dengan mereka sendiri konsultasi dulu, mereka bisa curhat apa sih kendala-kendalanya. Jadi pendeta ini jadi agen ganda juga dia. Jadi Oke. sebagai kerohanian, secara motivasi atau motivator juga bisa gitu. Oke. Jadi secara pribadi kan diungkapkan, dibikin motivasi secara
keagamaan lah Oke. gitu. Tapi Itu juga yang muslim. boleh nggak sih Bang kalau tahanan itu, bersentuhan langsung dengan penjaga tahanannya misalnya nih lagi tadi kalau Abang bilang buka keong terus tiba-tiba ada yang curhat, "Pak, mau curhat, Pak," gitu, ada nggak sih Bang yang kayak gitu-gitu? Kalau setahu saya sih nggak ada Nggak kayaknya, ada ya? nggak ada. Mereka lebih tertutup lah ya. Oh kalau sama penjaga tahanannya lebih Ya, tertutup ya? tertutup, ya tertutup, tertutup. Jadi Jadi kesempatannya di waktu bimbingan kerohanian tadi? ya, ya paling kalau mereka curhat ke kita ya udah kamu jalani aja dulu sabar. Paling gitu aja yang bisa kita kasih ke mereka. Iya betul. Apalagi mau kita kasih kan. Paling kita menguat ya udah sabar. Namanya laki-laki harus bertanggung jawab. Betul. Lah Nah, kalau ini perempuan Bang? Nah, perempuan ya sama gitu. Artinya kan kita bisa melihat dari posisi kasusnya juga. Kan kebanyakan ini yang perempuan-perempuan ini kan istri dari suaminya. oke. Artinya suaminya berbuat, istri juga kena getahnya. Kadang-kadang istri juga yang mengetahui kenapa tidak dilaporkan kan Iya begitu. betul. Jadi kebanyakan rata-rata yang masuk itu suami istri. Nggak Suami mungkin istri. single gitu ya Bang ya? Single Pernah ada nggak kasusnya? single pada saat saya memimpin ini nggak ada, Oh belum ada ya? belum ada single. Rata-rata suami istri Rata-rata gitu? suami istri ataupun single parent sih, gitu. Single Jadi parent. tapi perempuan gitu ya? Perempuan, Oke. ya. Kita masuk ke Iya. pertanyaan terakhir nih Bang. Mungkin banyak yang akhirnya menanggapi hal ini sebagai simpang siur gitu Bang ya kan. Ada yang kalau kita ngomongin soal media sosial gitu atau soal anak-anak muda gitu. Simpang Iya, siur yang beredar banyak di masyarakat tuh kayak gini nih Bang. Misalnya ada iya, yang bilang tahanan mah kalau lu di dalam masih bisa kerja, masih bisa apa namanya, masih bisa jual beli katakanlah gitu. Atau ada yang bilang kalau barang bukti mah diputar lagi. Nah, ini untuk menanggapi hal ini sebagai, kepala seksi perawatan dan penjagaan tahanan gimana nih Bang Alvin? iya. Jadi artinya kan saya memberitahu kepada masyarakat juga bahwa untuk di BNN sendiri kita sudah punya standar-standarnya dan Oke. sudah dari awal saya jelasin juga kita udah punya SOP untuk menanggapi hal-hal seperti itu. Artinya sebelum kejadian kita udah punya aturannya. Oke. Jadi kita batasi dari segi komunikasi kita batasi. Hanya kita berikan pada saat besukan online yang tadi. Dan itu juga ada SOP-nya, nomornya kita juga kita sortir yang bisa menelpon tuh siapa-siapa aja. Jadi emang kita perketat di situ. Satu. Kemudian terkait dengan barang bukti ini ya karena proses serah terima dari penyidik juga ke teman-teman di barang bukti ini aturannya jelas ketat sekali. Jadi kita mau main-main dengan barang bukti itu susah Oke. dan nggak ada celah yang kita kasih buat oknum-oknum yang mencoba untuk menyalahgunakan kewenangan mereka untuk menyisihkan barang bukti ataupun apa. Enggak kita. Jadi di BNN sendiri saya pastikan tidak akan terjadi seperti itu. Karena SOP-nya sudah jelas, Yes. peraturannya sudah jelas Nah, dan, dilaksanakan dengan baik gitu ya, dengan Bang, baik ya? karena saya yakin dan percaya teman-teman dari barang bukti juga teman-teman dari penjagaan tahanan juga semua itu berintegritas. Semua berintegritas, Yes, semua gitu. berkolaborasi. Berkolaborasi ya kan saling saling mengingatkan, saling mendukung dalam pelaksanaan tugas. Dalam pelaksanaan tugas untuk Ya, organisasi yang pasti gitu pasti ya Bang ya. organisasi. Oke, closing statement buat, Sobat Smart dari Bang Alvin. Eh, tetap berkarya tanpa narkoba. Oke. Jadi menuju Indonesia yang bersinar narkoba. Itu aja sih dari saya. Jadi anak-anak muda ini jangan pernah coba-coba narkoba. Mending deketin aku, loh. Daripada deketin narkoba. Iya itu intinya ya pesan saya sih ya jangan sekali mencoba. Oke. Kalau sudah mencoba pasti ketagihan. Nah, itu dia Lebih dan baik kita berkarya mm-mm. bisa kok gitu. Kita bisa yuk bisa gitu Yuk, kan. bisa yuk gitu. Closing statement dan juga quote dari Bang Alvin gitu ya di hari ini adalah tetap berkarya tanpa narkoba. Itu Yes. dia. Terima kasih banyak Terima kasih, Mbak. Abang Siap. untuk ngobrolnya hari ini gitu ya. Jangan lupa Sobat Smart untuk di-follow gitu ya Instagram PPSDM BNN RI di @ppsdm BNN RI. Jangan lupa juga di-subscribe, di-like, di-komen dan bunyikan loncengnya di YouTube channel PPSDM BNN RI. Kita ketemu lagi di Rabu Bicara selanjutnya yang pasti dengan narasumber yang bervariatif dan lain lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. War on drugs, speed up, never let up.